Citra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimbus. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak! Kakak yang ada sendiri. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, kakak? Kakak. Tinggal dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna, dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang bertiga. Darah-darah kalian akan persembahkan untuk Dewa Kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Itu dan Mahkota Bir, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Moho, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-33 dengan judul Rahasia Sepasang Pedang. Dalam serial ke-9 ini didukung oleh para pelakon Nanang sebagai Konda, Herman sebagai Ki Susu Genta, Ayu Agustin sebagai Ningrum, Lanti sebagai Cadar Perak, M. Abud sebagai Rama Wisesa, Idris Apandi sebagai Naga Caling, dibantu oleh Wahyu Chandra, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Recok! Ayo kumpul, si pecut yang jantan yang betina. Ayo kumpul. Apa sih? Apa? Tetangga sebelah brengsek, ngeledek. Hei tetangga sebelah, ngeledek ya? Kenapa mesti nyindir saya? Saya memang lagi encok kok. Tapi nggak usah pakai teriak encok segala. Loh, siapa yang bilang encok? Saya bilang kan recok. Ini lagi kasih makan ayam. Oh, tapi jangan tersinggung. Kalau memang encoknya lagi kambuh, saya sih punya penangkalnya. Apa itu penangkalnya? Ini remapil, Pak. Remapil, saya coba ya. Tetangga sebelah. Hilang encok saya. Benar-benar luar biasa remapil. Saya bebas melangkah dengan remapil. Nah, makanya jangan tersinggung lagi karena recok dan encok ya. Kini saatnya Anda bebas melangkah setelah rematik pegalinu pun berlalu. Hilang lenyap dengan segera. Pastikan remapil obat khas untuk melenyapkan segala jenis penyakit rematik atau encok. Pegalinu pun segera berlalu.
Remapil, 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 obat khas lenyap encok. Remapil, produksi PT Supra Verbindo Farma. Baca aturan pakai. Mendengar ucapan Kontar yang penuh kecemasan, Ki Susuk Genta tersenyum sambil menukuk-nukuk Kontar. Rasa persahabatan begitu tampak dari kedipan matanya. Orang tua itu lalu memutar-mutar tongkat bambu kuningnya ke tanah. Tak lama kemudian, dia mulai mengetuk-ketukannya. Namun ketukan bambu kuning itu semakin lama, semakin keras, namun menimbulkan irama yang hancur. Semua yang ada di tempat itu terkejut. Apa yang akan kau lakukan? Terangkan sedikit suaramu. Dengarlah, inilah ilmu tusukku. Kerahkan tenaga dalammu. Kalau tidak mau terkena pengaruhnya. Kontar dengan cepat mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi pendengarannya. Sementara ketukan tongkat Ki Susuk Genta makin keras. Yang tidak memiliki tenaga dalam mulai kelihatan bergelonjotan di tanah dengan keringat ingin membanjiri tubuh mereka. Kenapa kau menghentikan seranganmu naga jaling Siluman Buntung? Alah, serang aku. Kita bertarung sampai satu di antara kita mati. Jangan kau berharap kau bisa lari dariku, karena aku tidak akan memberikan kesempatan padamu untuk lari. Sial, suara ketukan itu mengganggu sekali. Siapa yang memukulkan tongkat itu ke tanah, dia pasti berilmu tinggi. Aku tahu, asalnya dari sana. Itu pasti teman-temannya Ningrum. Mereka para pengemis tongkat emas. Pengemis busuk! Hentikan tongkatmu, atau kau menjadi lawanku. Tidak ada lawan lain bagimu naga caling. Aku yang musuhmu. Kurang ajar kecepat pengemis bau. Aku akan membunuhmu suatu saat kelak. Dia sengaja menunjukkan ketukan itu untuk menggangguku. Sebaiknya Ningrum tidak kena pengaruhnya. Pengemis bau, aku tak satu nyawa padaku. Hei, jangan lari kau siluman. Mas Ningrum, tahan! Jangan dikejar! Kakang Kontar, kenapa kau tahan aku? Aku akan mengejarnya. Apakah kau? Maafkan sahabatku ini, Nona Pendekar. Kami hanyalah pengemis yang tidak punya harga diri. Nyawa pun bagi kami rasanya tak begitu berharga. Tapi kau adalah seorang putri pendekar. Kalau kau ada apa-apanya, bagaimana aku mengatakannya kelak pada gurumu? Dan dengan kuasanya, beliau pasti memarahiku dan bisa-bisa menghukumku. Jangan berkata seperti itu, Ki. Sudahlah, lupakanlah. Ningrum, aku harap dengan hormat. Malam ini, bawalah Ki Susuk menghadap gurumu. Ceritakanlah yang sebenarnya. Katakanlah di mana adanya pedang Belandara. Dan katakan pula bahwa banyak pendekar tokoh sesat yang mengharapkan pedang itu. Biar mereka bersiap-siaga. Aku tidak bisa pergi kalau kau tidak ikut, Kontar. Bagaimanapun kau berjasa dalam hal ini, kau telah membantuku banyak sekali. Kalau aku masuk keraton, kau pun akan ikut. Sudah lagi. Nanti suatu hari nanti kita pasti akan bertemu. Sekarang pergilah. Aku yakin sebelum semuanya terlambat, aku masih bisa membantu keraton. Para pendekar terdahulu, termasuk Ki Denta, adalah kesatria awal dalam merintis kejayaan keraton. Nah, sekarang tugasmu mempertahankan kewibawaan keraton. Iya, Ki.
Kakang Kontar benar. Ayo kita berangkat. Ayo, pergilah sebelum pagi tiba. Aku yakin kau bisa melindungi dan menjaga Ningrum. Aku ikut dia. Baiklah, baiklah. Nanti aku akan menyusulmu di sini. Kau semuanya beres. Ningrum dan Ki Susuk Genta berangkat meninggalkan kota raja, sedangkan Kontar hanya tersenyum saja. Pada saat itu, para prajurit Merak Jingga yang sedang menyamar jadi pengemis tampak keluar dari tiap sudut kota raja. Bagaimana Jaringga? Apakah benar yang satunya itu orang lain yang menyamar seperti baju yang dikenakan Ningrum? Maaf, Tuan. Sepertinya yang menyamar adalah Ningrum. Sebab perempuan itu tadi masih mengenakan bajunya seperti semula. Padahal Ningrum sudah berganti samaran. Lalu di kamar mana perempuan itu tidur? Maaf, Tuan. Tadi di kamar sebelah sana. Tapi dia pergi di saat Nyai Balitung bertarung bersama Naga Caling dan munculnya Kira Randang. Dia pergi setelah mendengar Kira Randang mengatakan soal keberadaan pedang bulan darah. Aku mengerti sekarang. Perempuan itu pastilah Sri Endang, perempuan yang diselamatkan oleh Kira Randang. Nah, sekarang kalian awasi semua orang yang ada di penginapan. Ayo kumpul, si pecut yang jantan yang betina. Ayo kumpul. Apa sih? Apa? Tetangga sebelah brengsek, ngeledek. Hei tetangga sebelah, ngeledek ya? Kenapa mesti nyindir saya? Saya memang lagi encok kok. Tapi nggak usah pakai teriak encok segala. Loh, siapa yang bilang encok? Saya bilang kan recok. Ini lagi kasih makan ayam. Tapi jangan tersinggung. Kalau memang encoknya lagi kambuh, saya sih punya penangkalnya. Apa itu penangkalnya? Ini remapil, Pak. Remapil, saya coba ya. Tetangga sebelah. Hilang encok saya. Benar-benar luar biasa remapil. Saya bebas melangkah dengan remapil. Nah, makanya jangan tersinggung lagi karena recok dan encok ya. Kini saatnya Anda bebas melangkah setelah rematik, pegalinu pun berlalu, hilang lenyap dengan segera. Pastikan remapil obat khas untuk melenyapkan segala jenis penyakit rematik atau encok. Pegalinu pun segera berlalu. Remapil, remapil, remapil obat khas lenyap encok. Remapil produksi PT Supra Verbindo Farma. Baca aturan pakai. Saat pagi tiba, para pembesar Merak Jingga semuanya berkumpul di ruang pendopo utama. Cadar Perak dan Ramawisesa kelihatan duduk berdampingan. Sedang di depan mereka kelihatan para pembesar keraton, dan di antaranya tampak Ki Susuk Genta. Laki-laki tua itu duduk dengan didampingi Ningrum. Salam sejahtera Gusti Ratu dan Gusti Prabu. Semoga dewata melindungi Gusti berdua. Salam sejahtera untuk kalian semua. Maafkan kalau sepagi ini aku harus mengumpulkan kalian di ruang pendopo utama ini. Karena tadi malam kita semua menikmati mimpi indah. Jadi pagi inilah kita dengarkan semuanya laporan dari Ningrum. Silahkan Ningrum. Terima kasih Paman Rama. Dan sebelumnya hamba mohon maaf dan ampun pada Gusti Ratu yang mulia. Sebagai kawula, hamba telah lancang pergi begitu saja. Dan sebagai murid, rasanya hamba telah berlaku kurang ajar, sebab tidak mendengarkan perintah seorang guru. Namun semuanya disebabkan karena hamba tidak bisa menahan dendam dan amarah karena kematian saudara-saudara hamba, Guru. Sudahlah Ningrum, sekarang ceritakanlah semuanya, biar semuanya mendengar. Baiklah Guru.
Ketika pergi meninggalkan keraton, saya langsung menuju ke kota raja. Saya mencari ke sana kemari, namun tidak dapat kabar tentang keberadaan siluman itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menginap saja agar lebih bebas. Lalu saya menyamar. Dengan demikian saya bisa bebas bergerak. Ningrum terus menceritakan semua kejadian yang dialaminya di dalam kota raja, kecuali tentang pertemuannya dengan Kontar yang selalu mengikutinya, karena dia melihat pada Ki Susuk Genta yang selalu memandangnya dengan penuh tanda tanya. Sampai akhirnya, tadi malam Nyai Balitung muncul di tengah-tengah kota dengan mengatakan para seluruh pendekar yang datang ke kota raja tentang keberadaan pedang pelangi. Namun dia akhirnya bertarung dengan naga caling. Naga caling? Benar, Guru. Siluman itu ada di dalam kota raja? Iya, Guru. Mereka bertarung dengan sengit, sampai akhirnya mereka menghilang dari pandangan. Naga caling membawa Nyai Balitung ke alamnya. Tapi beberapa saat kemudian, mereka muncul kembali. Mereka bertarung kembali. Namun beberapa saat setelah itu, muncul Kirarandang. Dia juga membeberkan bahwa pedang bulan darah, pasangan dari pedang pelangi, sesungguhnya berada di tangan Nyai Balitung. Ayo kumpul, si pecut yang jantan yang betina. Ayo kumpul. Apa sih? Apa? Tetangga sebelah brengsek, ngeledek. Hei tetangga sebelah, ngeledek ya? Kenapa mesti nyindir saya? Saya memang lagi encok kok. Tapi nggak usah pakai teriak encok segala. Loh, siapa yang bilang encok? Saya bilang kan recok. Ini lagi kasih makan ayam. Oh, tapi jangan tersinggung. Kalau memang encoknya lagi kambuh, saya sih punya penangkalnya. Apa itu penangkalnya? Ini remapil, Pak. Remapil, saya coba ya. Tetangga sebelah. Hilang encok saya. Benar-benar luar biasa remapil. Saya bebas melangkah dengan remapil. Nah, makanya jangan tersinggung lagi karena recok dan encok ya. Kini saatnya Anda bebas melangkah setelah rematik, pegalinu pun berlalu, hilang lenyap dengan segera. Pastikan remapil obat khas untuk melenyapkan segala jenis penyakit rematik atau encok. Pegalinu pun segera berlalu. Remapil, remapil. Remapil, obat khas pelenyap encok. Remapil, produksi PT Supra Verbindo Farma. Baca aturan pakai. Pedang itu berada di tangan Nyai Balitung. Bagaimana pedang itu sampai jatuh ke tangan perempuan siluman itu? Apakah kau mendengar? Bagaimana ceritanya sampai pedang itu terlepas dari tangan Kirarandang? Tidak, Guru. Karena setelah itu keduanya pergi. Setelah keduanya menghilang, naga caling lalu berteriak mengajak semua orang yang berada di tempat itu untuk mengejar Kirarandang dan Nyai Balitung. Juga menganjurkan agar ada yang kemari untuk merebut pedang pelangi. Ningrum, apakah benar bahwa yang datang ke kota raja saat ini adalah para pendekar dari berbagai golongan dan tingkatan? Benar, Paman. Mereka semuanya mempunyai tujuan yang sama, ingin menguasai kedua pedang itu. Iya, pedang itu memang menyimpan sebuah misteri. Tak boleh ada yang mendengarnya, maka semua orang akan memburunya. Dulu juga begitu. Dulu orang-orang mengejar dan memperebutkannya. Sekarang juga demikian. Bagaimana kau bisa lepas dari cengkrama naga caling? Karena biar bagaimanapun, kurasa saat ini kau bukan lawan yang baik bagi naga caling. Guru, saya dibantu oleh Ki Susuk ini. Iya. Sejak tadi aku tidak begitu memperhatikannya. Maaf Kisanak. Dan terima kasih kuucapkan karena Kisanak telah membantu muridku dari tangan naga caling. Itu sudah merupakan kewajiban manusia untuk saling tolong-menolong. Hamba hanya melakukan suatu hal yang bisa hamba lakukan. Hamba tidaklah sebesar nama pendekar cadar perak yang Gusti Ratu sandang selama ini. Juga seharum nama pendekar pedang keraton yang dimiliki Gusti Prabu. Ternyata Kisanak memiliki pendengaran dan mata yang tajam.
Aku yakin Kisanak pastilah orang yang punya nama di kalangan dunia persilatan. Katakanlah, biar kami memanggil Kisanak dengan mudah. Nama hamba yang rendah ini adalah Susuk Genta, seorang pengemis yang menggunakan tongkat bambu kuning untuk menusuk apa saja. Kisanak terlalu merendah. Oh ya, apakah Ki Susuk juga berminat dengan pedang itu dan bermaksud ikut dalam perebutan? Gusti bisa saja. Mana mungkin kalau hamba ikut perebutan. Dan saat ini hamba berada di ruangan ini, ruang megah yang tak pernah hamba impikan selama ini. Maafkan Gusti, hamba sebenarnya datang ke Merak Jingga ini hanya kebetulan, dengan adanya gejolak karena munculnya kembali pedang itu. Maksudmu? Kamu memiliki maksud lain? Iya Gusti Ratu. Hamba datang kemari pertama ingin melihat keberhasilan saudara hamba. Tapi begitu masuk ke perbatasan Merak Jingga, hamba mendengar kabar dari teman hamba yang juga seorang pengemis, bahwa saudara hamba itu telah mati. Dia tewas dibunuh dalam sebuah peperangan. Saudaramu pasti seorang prajurit. Beliau bukan senopati ataupun prajurit. Dia hanya seorang pengemis biasa seperti hamba. Tapi kematiannya begitu dimuliakan, dihormati. Hamba gembira sekali. Meskipun ada kekecewaan dalam hati hamba, karena hamba telah gagal untuk berjumpa dengannya. Tapi mendengar semuanya itu, hamba jadi penasaran. Hamba ingin melihat kuburannya, karena bagi hamba, tidak melihat orangnya, melihat kuburannya pun jadilah. Lalu hamba terus masuk ke kota raja ini. Aku bisa mengerti perasaanmu, dan juga rasa rindu dan sayangmu pada saudaramu. Sekarang, apakah kau telah menemukan kuburan saudaramu? Dan kalau boleh kami tahu siapa saudaramu? Ki Susuk Genta menarik nafas sesak. Ia memandang wajah Rama Wisesa dan Cadar Perak yang duduk di depannya. Lalu dia terbayang wajah Konta, wajah pengemis muda yang begitu baik padanya. Dan dia berpikir harus menyembunyikan tentang keberhasilan mereka masuk ke komplek perkuburan Keraton Merak Jingga. Aku harus menyembunyikan tentang kuburan itu. Aku tidak ingin Kontar telah mendapat kesusahan. Dia telah membantuku. Aku tidak boleh membuat dia celaka. Kenapa kau diam, Ki Susuk? Tadi kau mengatakan bahwa saudaramu mati dan dikubur dengan cara terhormat. Itu berarti kau telah mengetahui di mana letak kuburan saudaramu itu. Ayo kumpul, si pecut yang jantan yang betina. Ayo kumpul. Apa sih? Apa? Tetangga sebelah brengsek, ngeledek. Hei tetangga sebelah, ngeledek ya? Kenapa mesti nyindir saya? Saya memang lagi encok kok. Tapi nggak usah pakai teriak encok segala. Loh, siapa yang bilang encok? Saya bilang kan recok. Ini lagi kasih makan ayam. Tapi jangan tersinggung. Kalau memang encoknya lagi kambuh, saya sih punya penangkalnya. Apa itu penangkalnya? Ini remapil, Pak. Remapil, saya coba ya. Tetangga sebelah. Hilang encok saya. Benar-benar luar biasa remapil. Saya bebas melangkah dengan remapil.
Nah, makanya jangan tersinggung lagi karena recok dan encok ya. Kini saatnya Anda bebas melangkah setelah rematik pegalinu pun berlalu, hilang lenyap dengan segera. Pastikan Remapil, obat khas untuk melenyapkan segala jenis penyakit rematik atau encok. Pegalinu pun segera berlalu. Remapil, 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 obat khas lenyap encok. Remapil, produksi PT Supra Verbindo Farma. Baca aturan pakai. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Ki Susut akan ketahuan telah masuk ke dalam kuburan keraton? Ataukah dia menyembunyikannya? Untuk mengetahui jawaban semua ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya, hanya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.